Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Dominasi Pedang Tunggal. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan seperti yang Mimin bilang sebelumnya, di sini adik dari Swan pun tiba-tiba udah sembuh aja, yang gak diceritain kenapa dirinya itu bisa sembuh. Satu-satunya clue sebelumnya, seniornya ingin memperbaiki batu gioknya. Jadi kemungkinan di sini seniornya berhasil memperbaiki batu giok itu. Dan hari ini mereka pun udah sampai di sebuah pintu gerbang yang terlihat sangat besar di sana. Swan yang melihat orang-orang yang ada di sana pun berkata, seperti yang diharapkan dari Akademi Changmu, itu mengambil alih seluruh gunung yang ada di sini. Dengan kata lain, mereka saat ini ada di Akademi Changmu. Mendengar perkataan dari Swan sebelumnya, Tuan Lu pun berkata, untuk Kingzo, Akademi Changmu dan Pavilion Abadi Mabuk adalah faksi terbesar. Mereka telah melalui dinasti yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar itu, Swan pun agak kaget dan bertanya, jadi Akademi Changmu memiliki sekolah di tempat lain di sekitar kota Jiang. Tuan Lu yang mendengar itu pun membenarkan hal itu dan berkata bahwa yang ada di Changzhou hanyalah sebuah cabang kecil, dan dikatakan bahwa Akademi Utama Changmu ada di Shenzhou. Itu adalah tempat yang sangat jauh dari tempat ini. Tuan Lu pun kemudian melihat ke arah Swan sambil berkata, tapi Swan, jika itu dirimu, aku yakin kau bisa mencapai Shenzhou dengan sangat mudah. Tuan yang mendengar itu pun tertawa sambil berkata bahwa itu terlalu jauh dari harapannya, karena Swan berharap masuk ke sini hanya untuk menyembuhkan adiknya. Namun di sini si gendut pun berkata, kalau cuma masuk Akademi Changmu, kayaknya aku juga bisa. Mendengar itu, ayahnya pun langsung kesal. Tuan Lu pun langsung memegang kepala si gendut sambil berkata, bocah kecil, kau satu-satunya yang aku punya. Aku melalui banyak hal untuk mendapatkan tempat di sini. Jadi, kau ingin membuat masalah di tempat ini. Si gendut yang melihat ayahnya marah itu pun langsung keringat dingin dan meminta bantuan Yeswan untuk menolongnya. Gak lama, datanglah Ling yang tersenyum sambil berkata, gak apa-apa gendut, kami akan membiarkanmu dan membawa kami ke sana nanti. Mendengar itu, si gendut pun langsung kesenangan dan berkata kalau Ling itu pinter banget. Dan singkat cerita, gerbang yang sangat besar itu pun akhirnya terbuka. Dan saat itu muncullah Pak Tua yang berkata bahwa dirinya adalah kepala sekolah Changmu di kota Changzhou. Dan pendaftaran hari ini hanya untuk 20 kursi. Ujiannya akan memiliki 3 tingkatan. Jika jumlah orang yang melewati 3 tingkat melebihi 20, maka 20 orang ini akan bertarung satu sama lain dan pemenangnya akan tinggal di sini. Mendengar itu, Swan pun berkata di dalam hati, ada ribuan orang di alun-alun ini. Untuk mencapai 20 orang, 90% orang di sini akan tersingkir. Dan saat itu kepala sekolah Changmu pun kembali berkata, tingkat pertama adalah ke pegunungan. Siapapun yang tidak bisa mendaki 9 anak tangga gunung, silakan pergi dari tempat ini. Mendengar isi ujian, Tuan pun jadi kaget dan bertanya kepada Tuan Lu, Paman Lu, apakah ujian di Akademi Changmu memang semudah ini? Tuan Lu yang mendengar itu pun keringat dingin sambil menjawab, itu tidak mudah. Gunung Changmu dikelilingi oleh formasi. Setiap kali kau melangkahkan kakimu untuk naik, tekanannya akan semakin meningkat. Dan bahkan alam imperial biasa mungkin tidak bisa lewat. Mendengar itu, Ling pun jadi khawatir sama kakaknya
sambil bertanya apakah semuanya bakalan baik-baik aja. Melihat adiknya yang saat itu khawatir padanya, Suan pun langsung mengelus kepala Ling sambil berkata, "Jangan khawatir adikku, aku pasti akan masuk ke akademi dengan kekuatanku sendiri. Kalau itu benar-benar tidak berhasil, aku akan meminta bantuan dari An." Melihat Suan dan adiknya yang saat itu sangat akrab, Tuan Lu pun kembali berkata, "Yes Suan, gerbang akademi sudah terbuka. Ayo pergi ke titik awal dan bersiap." Si gendut pun saat itu langsung buru-buru masuk karena dirinya itu ingin ke toilet. Tuan Lu yang melihat itu pun jadi mengomel-ngomel di sana. Dan singkat cerita, ketika mereka memasuki gerbang, terlihatlah banyak pedang rusak yang berhamburan di tempat itu. Bahkan Suan yang melihat itu sempat terdiam. Gak lama, muncullah senior dari Suan yang berkata, "Nggak kusangka Akademi Changmu membentuk formasi pedang yang menjijikan seperti ini." Mendengar itu, Suan pun berkata, "Senior, kenapa kau bilang ini formasi pedang?" Seniornya itu pun menjawab perkataan dari Suan bahwa itu tidak memiliki kekuatan ofensif dan kekuatan pertahanan apapun. Itu adalah formasi pedang yang sangat menjijikan. Dan ternyata pedang-pedang yang rusak yang ada di sana merupakan formasi pedang yang diciptakan oleh Akademi Changmu di sini. Suan pun kemudian bertanya, "Kenapa ini sangat menjijikan?" Seniornya pun menjawab perkataan dari Suan bahwa fungsi formasi pedang itu hanya untuk menyegel seuntai sisa pikiran kematian master pedang di pedang. Sisanya digunakan untuk mempermalukan lawan mereka. Tapi seniornya itu nggak menyangka bahwa dia akan melihat di sini. Suan yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Ternyata ada juga formasi pedang semacam ini. Akademi Changmu ini tidak takut dihantui." Mendengar itu, seniornya pun berkata dengan wajah lesunya, "Hantu bisa meletakkan formasi semacam ini. Aku khawatir hantu harus putar balik ketika melihat orang-orang ini." Dan setelah itu, para peserta pun mulai memasuki tempat ujian. Kepala sekolah itu pun kemudian berkata, "Semua peserta dalam penilaian bisa menaiki tangga. Mereka yang berdiri di depanku akan dianggap lulus." Dan setelah perkataan itu, semua peserta pun langsung berlari untuk menaiki tangga di sana. Saat itu, Suan pun berkata kepada Tuan Lu untuk menjaga adiknya ketika dia sedang ujian. Tuan Lu saat itu juga bersedia menjaga adik dari Suan. Tapi sebelum itu, Ling pun memeluk kakaknya sambil berkata, "Kakak, sampai jumpa nanti." Setelah itu, Suan pun langsung melesat untuk mengikuti ujian. Tapi saat itu, aura dingin kembali memancar dari tubuh Ling. Tuan Lu yang melihat itu pun jadi kaget dan berkata, "Ling, racun dinginmu telah kambuh lagi. Haruskah kita kembali dan menunggu kabar?" Mendengar itu, Ling pun berkata bahwa dirinya masih ingin di sini karena dia masih memiliki batu giok panas. Ling gak mau kemana-mana karena Ling ngerasa bahwa kakaknya telah menderita karena dirinya. Dan Suan pasti lebih lelah dari Ling. Kakaknya pasti bisa bergabung dengan Akademi Changmu. Dan dengan dukungan Ling, dia pasti akan berangkat dengan sangat tenang. Dan singkat cerita, semuanya pun akhirnya telah selesai. Suan ternyata juga berhasil mendaki puncak tempat itu dan terlihat sedikit kelelahan. Dan saat itu, kepala sekolah pun berkata, "Tidak buruk. Ada 42 orang yang lulus di ujian pertama tahun ini. Ini lebih banyak dari tahun lalu." Dan setelah itu, Pak Tua itu pun meminta seseorang untuk keluar dari tempat ini yang tidak lain adalah Suan. Suan pun kemudian berkata, "Apa yang ingin dikatakan tetua padaku?" Kepala sekolah Chang pun kemudian menjawab, "Akademi Changmuku memiliki tingkat pendaftaran terendah tahun ini. Kau hanya berada di peringkat di kelas 6 sekarang."
Mendengar itu, Suan pun tertawa dan berkata, "Tetua Chang, ketika aku mendaftar, tidak ada yang mengatakan bahwa ada persyaratan kultivasi dan aku lulus ujian pertama." Kepala sekolah Chang pun kembali berkata, "Kalau aku berkata iya maka iya. Meskipun kau lulus ujian pertama, itu nggak ada gunanya. Melihat aturan, 100 batang beracun harus disalahkan segera ketika dia menentang kata-kataku. Dan artinya kau nggak bisa memasuki akademi." Mendengar itu, Suan pun berkata di dalam hati, "Aneh, seharusnya aku tidak menyinggung orang tua ini. Bagaimana mungkin aku bisa bermusuhan dengan ini?" Dan tiba-tiba Suan pun mengingat sesuatu. Tetua itu adalah Changqi. Suan pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Tidak terduga para tetua dari Akademi Changmu berani melakukan hal ini untuk keperluan pribadi." Mendengar itu, Tetua Chang pun menjadi kesal dan ingin memukul Suan. Namun tiba-tiba datanglah seseorang ke sana yang berkata, "Tetua Chang, karena peraturan sekolah seperti ini, kenapa bicara omong kosong dengan anak ini? Aku akan meminta tetua untuk menghukumnya dan memberikan penilaian yang adil pada semua orang." Tetua Chang yang mendengar itu pun memegang dagunya sambil berkata, "Rekan, ini benar. Orang tua ini menghormati aturan. Yesuan, jangan berbicara omong kosong." Suan yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata sambil mengelakkan nafas lelahnya, "Karena tetua bersikeras untuk mengusirku, baiklah, aku memiliki pertikaian. Berhentilah berpura-pura. Aku memasuki akademi melalui pintu belakang." Suan pun saat itu memberikan sesuatu yang diberikan An sebelumnya. Dan melihat itu, semua orang pun jadi keringat dingin dan ketakutan karena itu adalah milik An. Salah satu orang yang ada di sana berkata bahwa benda itu palsu. Mendengar itu, Suan pun langsung marah dan langsung menyerang orang itu. Melihat itu, Tetua Chang pun berkata, "Yesuan, beraninya kau memukul orang. Sebagai guru di Akademi Changmu, aku percaya bahwa Anda ada di sini. Aku nggak akan pernah mengizinkanmu bergabung di Akademi Changmu. Ayo kalian semua bunuh dia." Ling yang melihat itu pun khawatir karena dia takut kakaknya kenapa-kenapa. Namun saat itu, Tuan Lu pun menenangkan Ling sambil berkata, "Yesuan pasti akan baik-baik aja. Jika cuma mereka lawannya, itu akan sangat mudah bagi Yesuan." Dan dalam sekejap, dengan satu pukulan, dua orang itu pun langsung terpental tepat ke arah Tetua Chang sebelumnya. Tetua Chang yang melihat itu pun kaget dan berkata di dalam hati, "Bocah ini sebenarnya adalah jenius yang sangat luar biasa. Dia bisa menerbangkan dua ahli tingkat lingkong dengan perubahan ki." Tetua Chang pun kemudian berkata, "Karena kau jenius, kau nggak mungkin bisa menahan ini." Tetua Chang pun saat itu melesat ke arah Suan yang membuat Suan pun sangat terkejut. Suan pun kemudian terpental dan berhasil menangkis serangan dari Tetua Chang. Namun sepertinya Suan pun saat itu cukup kesulitan. Suan pun kemudian berkata di dalam hati, "Ketegasan ini merupakan kekuatan di atas ranah lingkong. Jika bukan karena tubuh fisikku yang kuat, pukulan barusan akan menghancurkanku berkeping-keping." By the way, Mimin mau jujur, di sini Mimin sendiri bahkan bingung ranah lingkong itu ranah apa, karena ranah yang ada itu namanya diubah-ubah sama autornya. Mimin gak paham sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Setelah Suan berhasil menahan serangan dari Tetua Chang yang kaget itu pun berkata, "Kalau kau bisa menerima pukulan dari orang tua ini, kau akan dianggap sedikit mampu." Tapi itu cuma sedikit. Suan yang mendengar itu pun gak peduli sama perkataan dari Tetua Chang dan berkata sambil berlari memasuki suatu tempat, "Aku nggak peduli sama kata-katamu, dasar orang tua yang udah bau tanah." Mendengar itu, Pak Tua Chang pun sangat kesal dan berkata,
Dasar bocah sialan, kau kira aula ini sangat mudah untuk ditembus? Aula ini adalah formasi 9 istana. Tanpa kunci dariku, kau nggak mungkin bisa membobol tanpa izin. Apakah kau mau mati? Dan setelah mengatakan hal itu, pintu itu pun langsung tertutup. Namun tetua Chang saat itu tersenyum sambil berkata, apalagi dia masih ada di tingkat rendahan. Bahkan jika aku yang masuk aja, aku bisa langsung mati. Mendengar itu, Ling pun jadi semakin khawatir sama kakaknya. Begitu juga Tuan Lu yang terlihat agak khawatir, karena mereka yang bisa menghentikan formasi ini di bawah umur 20 tahun kemungkinan tidak ada. Dengan Akademi Changmu harus menerima ini sebagai murid pribadi, dan gak ada yang pernah lulus selama 50 tahun dari tempat itu. Mendengar itu, Ling pun kemudian berkata, apa yang terjadi jika seandainya dia gagal? Mendengar itu, Tuan Lu pun menjawab, semua yang gagal akan mati. Gak lama setelah itu, orang yang udah digebukin tadi pun berniat untuk menculik Ling agar Xuan pun takut kepada mereka. Tetua Chang juga berniat curang dan ingin membawa adiknya dari Xuan. Dia ingin adiknya melihat mayat kakaknya. Lalu di sisi lain, seseorang pun merasakan sesuatu. Dia pun berkata di dalam hati, seseorang memasuki formasi 9 istana. Sepertinya beberapa orang yang telah menarik telah direkrut tahun ini, dan orang yang dimaksudkan olehnya adalah Xuan. Xuan pun kemudian bertanya-tanya dirinya ada di mana, dan dia pun akhirnya tahu bahwa dia ada di formasi 9 istana. Karena saat itu seniornya berkata begitu. Xuan yang melihat formasi 9 istana pun berkata di dalam hati, formasi 9 istana, apakah ini ujian tingkat kedua? Kalau lolos dan menarik perhatian tetua lain, mungkin ada kesempatan untuk mendaftar. Tiba-tiba muncullah banyak prajurit batu di sana. Mereka pun tiba-tiba bergerak dan melesat ke arah Xuan, sehingga dada Xuan pun saat itu terkena pedang dari salah satu mereka. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika pedang itu menyentuh dada Xuan, pedang batu itu pun langsung hancur berkeping-keping, dan orang itu pun juga lenyap saat itu. Xuan pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Xuan pun kemudian bertanya kepada seniornya, senior, apakah yang baru saja terjadi itu karena dirimu? Seniornya itu pun muncul dan berkata, dasar bodoh, yang kau latih adalah tubuh pedang yang tak terkalahkan. Itu artinya kau bisa menelan pedang yang lebih lemah dari pedang Ling Xiao yang ada di dalam tubuhmu. Apakah kau paham? Xuan yang mendengar itu pun menjadi lega dan berkata, jadi begitu. Kalau begitu aku nggak perlu lagi takut. Xuan pun meminta semuanya untuk maju sekaligus sambil berkata, kalian semua cuma setumpuk batu busuk. Biarkan aku melihat apakah kalian semua mampu menghancurkan aku di sini. Di sisi lain, terlihatlah orang-orang dari tetua Chang yang berniat untuk membawa Ling. Tapi saat itu tetua Lu pun terlihat menjaga Ling saat itu. Ling pun kemudian berkata kepada tetua Lu, Paman Lu, aku akan pergi bersama mereka. Tapi Tuan Lu saat itu tidak mengizinkan hal itu. Namun karena Ling memaksa dan berkata bahwa dirinya yakin kakaknya baik-baik aja, dia pun berniat untuk menunggu kakaknya. Dan karena itu Tuan Lu pun jadi nggak bisa berkata apa-apa dan berniat untuk menemani Ling selamanya. Dan saat itu tetua Chang pun terlihat berkata bahwa dia yakin kakak dari Ling pasti udah mati. Ling pun saat itu kesal dan berkata, sekuat apapun pertahanan di sana, kakakku pasti mampu melewatinya. Dan benar aja, dalam waktu sebentar, Xuan pun berhasil keluar dari tempat itu dan membawa satu tangan batu di sana. Xuan berkata dengan santai, Akademi Changmu sepertinya tidak lebih dari sampah.
Tidak ada yang pernah menembus arai lemah seperti ini. Apakah kalian semua bercanda? Tetua Chang yang mendengar itu pun kena mental karena dirinya sendiri aja bahkan gak mampu. Namun Swan malah dengan santai menerobos arai 9 menara yang sebenarnya gak bisa ditembus. Melihat itu, Tetua Chang pun masih bilang kalau Swan itu curang. Tapi dia nggak bisa memberikan bukti apapun. Karena saat itu Tetua Chang terus merendahkan Swan, muncullah seseorang yang memanggil dirinya. Orang yang memanggilnya bernama Li Qiu yang merupakan wakil ketua. Dia adalah orang yang memiliki wewenang di sini. Tetua Li Qiu pun kemudian berkata, "Tetua Chang, kau menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Pergilah dari sini. Kau menerima hukuman dan laporkan ke akademi belakang." Mendengar itu, Tetua Chang pun jadi nggak bisa berkata apa-apa dan segera pergi dari tempat itu. Dan setelah itu, Tetua Li Qiu pun mendekat ke arah Swan sambil memegang pundaknya dan berkata, "Meskipun aku nggak tahu bagaimana kau bisa melewati area 9 istana, tapi kau memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan akademiku." Namun ketika dirinya mengecek tubuh dari Swan, dia pun sangat terkejut karena menyadari bahwa Swan itu tidak memiliki dantian. Dan karena itu Tetua Li Qiu pun berubah pikiran dan meminta Swan untuk menjadi pejuang aja. Orang-orang yang mendengar itu pun kaget banget karena pejuang sebenarnya hanyalah pelayan yang biasanya menyajikan teh dan air untuk yang lain. Mendengar itu, Swan pun menjadi kesal dan berkata, "Kalau aku menjadi seorang pejuang, bisakah kau meminta dokter di Akademi Changmu untuk menjaga adikku?" Dan gak lama setelah itu, Ling tiba-tiba terjatuh. Swan pun kemudian memohon kepada Tetua Li Qiu, "Kalau Akademi Changmu bersedia menyelamatkan adikku, aku Ye Xuan bersedia menjadi pejuang dan melalui semua demi adikku." Tapi mendengar itu Tetua Li Qiu pun berkata, "Hanya ada 3 master dokter di Akademi Changmu. Bagaimana mungkin mudah membuat mereka keluar untuk menjaga seorang keluarga pejuang?" Dan saat itu Swan pun terlihat sangat kesal karena saat itu terlihatlah adiknya yang udah sekarat. Adiknya pun kemudian berkata, "Kakak, aku tidak apa-apa. Jangan pernah meminta bantuan padanya. Kakak nggak perlu menangis. Aku bisa mati di pelukan kakak dan itu sudah menjadi kebahagiaan bagiku." Tuan Lu yang melihat itu pun menjadi sangat marah kepada Tetua Li Qiu dan berkata, "Ternyata kalian Akademi Changmu memperlakukan bakat seperti ini seperti tidak tahu terima kasih. Kalian adalah sampah di dunia ini." Swan pun kemudian menggendong adiknya sambil berkata kepada Tuan Lu, "Paman Lu, ayo kita pergi. Jangan bicara omong kosong kepada sampah yang tidak punya belas kasihan. Aku tidak terlalu keras untuk orang lain. Aku nggak percaya bahwa tidak ada orang baik di Akademi Changmu yang mau menyelamatkan adikku." Namun saat itu terlihatlah Tetua Chang yang tertawa karena Swan diusir dari tempat itu. Bahkan jika Swan mengenal An, dirinya tetap nggak bisa mengalahkan orang tua ini. Begitulah katanya kepada Swan sambil meremehkan gak mungkin bahwa Swan itu mengenal An. Dan saat Swan menurunin tangga, muncullah seseorang berbaju kumuh yang berkata, "Oi bocah, selama kau bergabung dengan Akademi Changlanku, sepertinya aku bisa menyelamatkan gadis di tanganmu itu." Mendengar itu, Swan pun jadi kaget banget karena dirinya nggak menyadari kemunculan dari orang itu. Pak Tua Chang itu pun kaget dan berkata, "Oi Tetua Ji, kenapa kau datang ke Akademi Changmu untuk merekrut orang? Apakah kau tidak bisa menempatkan kami di matamu?" Mendengar itu, Swan pun langsung melihat ke arah Tetua Ji sambil berkata, "Selama senior bisa menyelamatkan adikku, aku pasti akan menyetujuinya."
Mendengar itu, Tetua Ji pun langsung berdiri dan berkata, "Orang tua ini tidak membutuhkanmu untuk pergi ke neraka manapun. Mulai sekarang, aku yang akan menjadi gurumu di Akademi Changlan." Mendengar itu, Tuan Lu pun membisikkan sesuatu kepada Xuan bahwa Akademi Changlan dulunya sebanding dengan Akademi Changmu, tapi sekarang mereka sudah hilang. Jadi, Xuan harus menyelidiki itu terlebih dahulu. Tapi Xuan yang mendengar itu pun gak peduli apapun. Karena selama adiknya bisa diselamatkan, Xuan gak peduli harus melakukan apapun. Dan saat itu juga, Tetua Ji pun melepaskan aura tepat di ujung jarinya dan terlihatlah aura yang sangat pekat di sana. Melihat itu, Tetua Chang pun keringat dingin dan berkata, "Kenapa kau menggunakan roh api yang tak ternilai harganya untuk menyelamatkan gadis sampah itu? Sungguh sangat sia-sia." Namun Tetua Ji pun saat itu nggak peduli tentang perkataannya dan tetap melepaskan kekuatannya itu ke arah Ling. Tiba-tiba, aura hangat pun langsung melilingi seluruh tubuh Ling yang membuat Xuan bahkan saat itu sangat kepanasan. Dan setelah itu, Ling pun terlepas dari pelukan Xuan dan terlihat terbang di atas langit sambil dikelilingi aura yang sangat panas. Namun saat itu, Tetua Ji pun memegang pundak Xuan sambil berkata, "Jangan khawatir, itu adalah pertarungan Huoling melawan racun dinginnya. Adikmu pasti akan baik-baik aja." Xuan yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Orang tua ini sangat kuat. Aku tidak bisa melihat bagaimana dia muncul di belakangku." Dan gak lama setelah itu, terlihatlah sebuah tanda yang muncul di dahi Ling dan semuanya kembali tertahan. Ling pun kembali baik-baik aja karena aura dari Ling pun berhasil ditahan dengan sangat sempurna. Ling pun kemudian memeluk kakaknya sambil berkata, "Kakak, aku takut sekali. Kukira aku akan terus menyakitimu ketika aku kembali. Aku jadi takut melihat masa depan. Tapi ternyata aku salah. Yang aku butuhkan di dunia ini hanyalah dirimu. Aku ingin selamanya bersamamu." Xuan yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Ling, kakakmu ini belum ingin kau mati. Jadi kita hidup dan bahagia bersama-sama. Jangan katakan hal konyol. Kau gak pernah menyusahkan diriku." Melihat momen haru yang ada di depan matanya, Tetua Ji pun saat itu berkata bahwa roh api sebenarnya bisa menekan racun dingin. Tapi dia nggak tahu berapa lama bisa menekannya. Mendengar itu, Xuan pun langsung memberikan hormat sambil berkata, "Saya tidak peduli apapun. Saya ingin berterima kasih kepada tetua atas kebaikan ini. Ye Xuan ini akan mengingatnya selama hidupnya." Dan Tetua Ji pun kemudian berkata, "Baguslah kalau begitu. Aku berarti tidak menyia-nyiakan roh apiku. Panggil saja aku kepala sekolah Ji ke depannya dan bersiaplah kembali ke akademi." Xuan pun saat itu menyetujui hal itu dan sebenarnya agak ngerasa aneh sama Tetua Ji karena dia seperti orang yang sangat aneh. Xuan pun kemudian berkata kepada Tuan Lu, "Terima kasih untuk semuanya." Dirinya akan pergi dan menuju ke Akademi Changlan. Tapi Xuan gak akan pernah melupakan kebaikan dari Tuan Lu. Tuan Lu yang sudah menganggap Xuan dan Ling adalah saudaranya itu pun menjadi sedih, bahkan sampai menangis. Tuan Lu pun kemudian memeluk mereka sambil berkata, "Xuan dan Ling, begitu juga diri kalian. Kalian harus segera bertemu dengan paman ini. Dan jangan lupa untuk sering-sering menemuiku." Dan saat itu, Tetua Chang pun kembali tertawa dan berkata, "Mengambil sampah yang tidak dibutuhkan di akademi kami. Akademimu juga membuang roh api sia-sia. Lelucon macam apa ini?" Namun Tetua Ji yang mendengar itu pun sangat marah dan langsung mengalihkan pandangannya kepada Tetua Chang yang membuat Tetua Chang saat itu sampai gemetar. Dari tatapan Tetua Ji sebelumnya membuat Tetua Chang pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Tetua Chang pun berkata kepada mereka bahwa mereka hanya kelompok sampah.
Jadi, suatu hari dirinya akan membalas hal itu. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Swan bersama dengan Ling yang telah sampai di Akademi Changlan. Dan saat itu terlihatlah Master Ji yang duduk di atas balkon tempat itu. Melihat itu, Swan pun berkata, "Kepala sekolah, apakah Anda yakin bahwa ini akademi kita?" Sambil menunjuk ke papan penanda sekolah yang udah sangat kumuh. Master Ji pun kemudian berkata, "Untuk apa aku membohongimu? Dan temukan rumah di dekat sini untuk hidup santai. Lagian gak ada orang juga di sana." Ling yang mendengar itu pun berkata kepada kakaknya, apa yang harus dia lakukan? Swan pun saat itu menjawab, "Lupakan saja, aku akan menemukan halaman yang bersih. Ling tunggu saja aku di sini." Ling yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Aku ingin membersihkan Akademi Changlan. Bagaimanapun, ini akan menjadi rumah kita di masa depan." Shin pun kemudian berpindah ke cabang Akademi Changmu sebelumnya. Terlihatlah ledakan yang sangat besar terjadi di tempat akademi. Ternyata An yang datang ke sana menanyakan tentang keberadaan dari Swan. Melihat sosok An yang ternyata memang mengenal Swan, tetua Chang pun saat itu sangat ketakutan. Bahkan semua yang ada di Akademi Changmu sudah dibantai habis-habisan oleh An. Saat itu tetua Chang pun memohon untuk hidupnya kepada sosok An. Tapi An yang mendengar itu malah berkata dengan nada dinginnya, "Akademi Changmu kalian terlalu bergengsi. Kalian berani memperlakukan orang yang aku rekomendasikan seperti itu." An pun saat itu melepaskan naga biru miliknya dan membuat ledakan besar di Akademi Changmu. Dan terlihatlah orang-orang dari Akademi Changmu semuanya pada bermatian. Dan terlihatlah seorang pak tua yang saat itu berkata, "Sudah berakhir." Wanita itu ternyata benar-benar marah. Dan tepat di belakang pak tua itu terlihatlah orang-orang yang sedang bersujud di hadapannya. Dan gak lama setelah itu datanglah ketua Likyu yang bertanya apa yang membuat An begitu marah. An pun langsung melepaskan kekuatan besar ke arah tetua Likyu sambil berkata, "Hentikan omong kosongmu." Likyu pun saat itu berusaha menangkis serangan dari An. Namun tiba-tiba barrier pertahanannya itu pun jebol, nggak mampu menahan kekuatan dari An yang memberikan damage yang sangat besar padanya. An pun kemudian berkata kepada orang itu, "Mulai sekarang aku nggak lagi ada hubungannya dengan Akademi Changmu. Apakah kau mendengar hal itu?" Shin pun kemudian kembali berpindah menampilkan Swan yang saat itu lagi bersih-bersih. Swan pun sedang membersihkan semua tempat di Akademi Changlan. Namun tiba-tiba Swan pun penasaran apa yang ada di dalam rumah. Swan pun saat itu membuka pintu rumah dan terlihatlah seorang wanita yang saat itu sedang mandi di sana. Melihat itu, Swan pun langsung menutup kembali pintu rumah itu dan sangat kaget. Swan pun kemudian berkata di dalam hati, "Jalan, ini sangat aneh. Bukankah kepala sekolah sebelumnya bilang semuanya hanyalah ruang kosong? Bagaimana mungkin ada perempuan di sana?" Namun tiba-tiba terlihatlah sebuah pedang yang menembus pintu di mana Swan duduk saat itu. Dan wanita itu ternyata bernama Anji. Anji pun saat itu bertanya pada Swan, "Apakah kau melihatnya?" Swan pun saat itu jadi gugup dan gak tahu harus berkata apa. Dan setelah itu Anji pun keluar dari tempat itu. Swan pun saat itu langsung takut dan mundur dari hadapan Anji. Namun Anji pun kemudian bertanya siapa dirinya. Swan pun kemudian menjawab bahwa dia adalah siswa baru. Dan di sini Swan pun bertanya-tanya, bau apa yang mengelilingi tubuh Anji? Anji pun kemudian menjawab bahwa sebenarnya di dalam dirinya ada racun. Dan karena itulah Swan harus pergi dari tempat ini. Swan pun kemudian meninggalkan tempat itu. Shin pun kemudian berpindah menampilkan 3 tetua yang ada di sana.
Saat itu, Pak Tua berjenggot panjang pun berkata, "Wakil Kepala Likyu, kali ini kau telah membuat An Gosi marah. Pergi dan pikirkan sendiri masalah itu. Tunggu hingga kepala sekolah pergi." Mendengar itu, orang berbaju kuning pun memukul meja sambil berkata, "Bahkan jika Swan itu hebat, itu ada kerugian karena dia tidak memasuki Akademi Changmuku." Dan setelah pembicaraan mereka, intinya mereka menganggap gak peduli seberapa hebat sosok Swan di masa depan, cepat atau lambat, Swan akan sama seperti murid-murid di Akademi Changlan. Jiwanya pasti akan tersegel di dalam pedangnya sendiri. Namun di saat para tetua Changmu mendiskusikan tentang Swan malah enak-enakan makan di Akademi Changlan. Terlihatlah banyak makanan yang ada di sana yang ternyata semuanya dimasak oleh Ling. Ling pun kemudian berkata, "Kakak, aku sudah menunggu kakak makan malam bersama." Swan yang melihat makanan enak yang ada di atas meja pun jadi lapar banget dan bertanya kepada adiknya dari mana dia mendapatkan makanan itu. Ling pun menjawab, dia nggak sengaja melihat beberapa sayuran saat bersih-bersih dan langsung membuatnya. Namun tiba-tiba terlihatlah Master Ji yang udah memakan makanan yang ada di meja sambil berkata bahwa makanan itu sangat enak. Udah lama dia nggak memakan makanan kayak gini. Tuan yang mendengar itu pun jadi makin kesal sama Master Ji. Bahkan saat itu Anji juga udah ada di sana dan memakan makanan yang ada di atas meja. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan makan mereka. Dan setelah makan selesai, Swan pun bertanya kepada Master Ji, kepala sekolah, "Karena ini adalah Akademi Changlan, aku nggak tahu harus belajar di mana." Namun mendengar itu Master Ji pun berkata, "Filosofi pendidikan akademi kami adalah kebebasan alam yang tidak dibatasi." Tuan pun saat itu menanyakan apa maksudnya. Dan dengan gaya Master Ji pun berkata, "Kalian harus belajar sendiri." Yang membuat Ling yang terkejut itu pun sampai menyemburkan makanannya. Dan ketika malam tiba, terlihatlah Swan yang saat itu sedang tidur di atas atap rumah. Swan pun berkata, "Tidak heran kenapa Tuan Lu bilang kalau Akademi Changlan telah runtuh selama ini." Namun saat itu muncullah seniornya yang berkata, "Kenapa Swan tiba-tiba jadi menyesal?" Swan pun berkata, dirinya tidak menyesali apapun. Hanya saja Swan berniat ingin lebih kuat. Dan jika hal ini terus-terusan terjadi, pasti akan sulit untuk menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba di tengah malam, terlihatlah An dengan Pak Tua yang sedang berjalan menuju ke Akademi Changlan. Pak Tua itu pun bertanya kepada An, "Nona, kenapa kau tiba-tiba datang ke Akademi Changlan malam ini?" Mendengar itu, An pun berkata, "Karena Swanji kecilku ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk menyapa temanku sendiri?" Singkat cerita, ketika pagi tiba, Master Ji pun saat itu membangunkan Swan dari tidurnya dan berkata bahwa ada seseorang yang mencarinya di bawah gunung. Swan yang mendengar itu pun langsung buru-buru bangun dan bertanya-tanya siapa yang mengganggu orang tidur pagi-pagi. Dan terlihatlah An yang saat itu ada di sana. An pun berkata, "Maaf telah mengganggu mimpimu Swanji. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat." Swan yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Awalnya sebenarnya aku bermimpi indah, tapi sekarang aku bisa melihat An. Ini adalah mimpi yang lebih indah dari sebelumnya." Mendengar itu, An yang tanpa ekspresi itu pun berkata, "Entah kenapa kata-katamu itu semakin manis." Namun saat itu terlihatlah seseorang yang muncul di sana. Orang itu pun kagum sama kecantikan yang dimiliki oleh An. Swan yang melihat itu pun menatap sinis ke arahnya. Dan orang itu juga menatap sinis ke arah Swan.
mereka pun saling berkata, "Apa yang kau lihat?" Dan saat mereka mau bertengkar, tiba-tiba muncullah Master Ji tepat di samping mereka yang mencampakkan mereka ke atas langit. Master Ji pun berkata, "Kalian semua adalah murid dari akademi yang sama. Jadi kalian harus bersatu, saling menghargai dan membantu satu sama lain." Mendengar itu, Tuan pun jadi kaget dan berkata, "Master Ji, dia juga merupakan dari akademi kita juga. Bukankah kau bilang cuma kami berdua?" Mendengar itu, orang itu pun kaget dan berkata, "Pak Tua, apa maksudmu? Hanya ada 2 orang di Akademi Changlan." Master Ji pun kemudian menjawab, "Ada 4 orang di tempat ini." Mendengar itu, pria itu pun jadi kaget dan berkata, "Pak Tua, bukankah kau bilang Akademi Changlan setara dengan Akademi Changmu? Kenapa kau malah menipuku?" Mendengar itu, Master Ji pun berkata, "Aku ini nggak pernah berbohong. Mereka semua ada di ibu kota kekaisaran. Apa bedanya dengan Akademi Changmu?" Mendengar itu, orang itu pun berniat pergi dari tempat itu dan kembali memasuki Akademi Changmu. Tapi Master Ji pun berkata, "Metode tongkat Leng Tiang Lester, tidakkah kau menginginkannya?" Tiba-tiba orang itu pun jadi terdiam dan akhirnya dia pun gak bisa menolak dan berniat memasuki Akademi Changlan. Dan di sini orang itu pun bertanya kepada Master Ji, "By the way Pak Tua, apakah kau tahu tentang An?" Mendengar itu, Tuan pun langsung memasang wajah sinisnya tepat di depan An sambil berkata, "Kenapa kau mencari An?" Orang itu pun menjawab, "Aku dengar bahwa dia adalah jenius pertama di negara Jiang. Sekarang aku sudah bangkit. Tuan muda ini akan memukulnya hingga menangis." Mendengar itu, Tuan dan Master Ji pun terdiam sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan membuat orang itu pun kaget banget kenapa dirinya malah ditertawakan. Dan gak lama setelah itu, An pun langsung datang memukul dirinya dengan sangat santai, yang membuat dia pun terbang di atas langit dan tercabik-cabik oleh pukulan dari An. Tuan dan Master Ji yang melihat itu pun sampai ketakutan dan saling berpelukan karena melihat An yang terlihat sangat kejam. An pun kemudian berkata, "Kau ingin memukulku sampai menangis? Apakah itu dalam mimpimu?" Setelah dirinya terkena serangan dari An, orang itu pun bertanya, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau dendam ini tidak terbalaskan, aku tidak akan pergi. Kau akan kalah di sini." Mendengar itu, Master Ji pun lagi mengupil sambil berkata, "Orang yang ada di depanmu adalah orang yang kau cari. Dia adalah An." Seketika, suasana pun langsung membatu dan lewatlah burung seolah tanda iklan di sana. Dan saat itu orang itu pun langsung pura-pura pingsan. Melihat muridnya yang pura-pura pingsan, Master Ji pun berkata, "Hei sialan, jangan pura-pura mati. Katanya kau laki-laki, kau kan ingin memukulnya sampai menangis. Kenapa kau malah pura-pura mati sekarang?" Namun di sisi lain, An pun saat itu menarik Swan untuk pergi dari tempat itu. An pun saat itu berkata kepada Swan, "Aku tahu apa yang terjadi tentangmu di Akademi Changmu, tapi aku nggak menyangka kau malah bergabung dengan Akademi Changlan." Mendengar itu, Swan pun berkata kepada An bahwa nggak mungkin mereka meremehkan dirinya. Dan di sini lebih menyenangkan daripada berada di Akademi Changmu. Mendengar itu, An pun berkata bahwa Akademi Changmu memang sekelompok sampah yang tidak memiliki mata melihat kemampuan hebatmu. Dan setelah itu An pun maju ke depan Swan sambil berkata, dia berkata bahwa dia akan membawamu ke Akademi Changmu dan membuatmu kesulitan. By the way, di sini masih belum diketahui siapa sebenarnya dia yang dimaksudkan oleh An. Han pun kemudian memberikan liontin giok miliknya kembali kepada Swan karena liontin itu adalah sebagai permohonan dari Swan.
Tuan pun tiba-tiba tersenyum dan berkata itu bagus, yang membuat An pun sampai kebingungan apa yang dimaksudkan bagus oleh Tuan. Tuan pun kemudian jelasin bahwa dia ingin mengatakan bahwa Leontin Giok itu bagus banget. Padahal sebenarnya Tuan sempat terpesona sama kecantikan dari An. Namun An yang mengira kalau Tuan memang tertarik dengan batu giok itu pun kemudian berkata, negara Jiang menemukan relik yang ditinggalkan oleh seorang master pedang. Itu akan dibuka sebulan lagi. Dan Leontin Giok ini adalah tiket bagi setiap negara untuk memilih kandidat yang akan memasuki reruntuhan. Mendengar itu, Tuan pun berkata, sebelumnya, aku tidak bisa mengambil barang yang begitu berharga. Jadi An harus pergi sendiri. Tuan pun saat itu memberikan kembali batu giok itu kepada An. Namun An yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata bahwa reruntuhan gak lagi berguna untuknya. Dan karena lokasi reruntuhan berada di zona vulkanik, kemungkinan itu bisa menyembuhkan penyakit dari Ling. Mendengar itu, Tuan pun jadi melihat harapan. Dan setelah itu, An pun mendekati wajahnya ke arah wajah Tuan sambil berkata, kita ini kan adalah teman. Kalau kau kesulitan, maka aku akan membantumu. Kita tidak bisa saling meninggalkan. Dan jika kau tidak mau menerima pemberianku, aku akan sangat marah padamu. An mengatakan hal itu pun sambil tersenyum. Mendengar perkataan dari An, Tuan pun jadi malu dan berkata bahwa dirinya akan menerima pemberian dari An. Dan karena itu, An pun jadi lega dan berkata bahwa Tuan saat ini telah menjadi lebih kuat. Dan An percaya bahwa Tuan bisa menghadapi semuanya. Dan setelah itu An pun pergi dari tempat itu. Namun di sini Tuan pun sempat bertanya kemana An mau pergi. An pun menjawab bahwa hari ini dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan. Tuan yang mendengar itu pun jadi kaget dan kemudian berkata, itu hebat. Tampaknya tingkat kultivasimu telah meningkat lagi dan tidak perlu tinggal di negara Jiang. Selamat untukmu. Mendengar itu, An pun berkata, selamat apanya? Aku sangat jarang berteman untuk pertama kalinya. Dan bahkan kau adalah teman pertamaku. Pergi jauh di masa depan mungkin agak aneh. Mendengar itu, Tuan pun langsung mendekat yang membuat An saat itu agak malu. Tuan pun berkata, apakah kau khawatir kita tidak akan bertemu lagi? Percayalah padaku, aku pasti akan menyusulmu. Bahkan bukan hanya menyusulmu, aku akan melampaui kekuatanmu. Mendengar itu, An pun sempat terdiam dan merasakan kebahagiaan di dalam lubuk hatinya. An pun jadi senang banget dengan perkataan dari Tuan sebelumnya. An pun kemudian menggenggam tangan Tuan sambil berkata, baiklah kalau begitu, tapi aku akan mempercepat langkahku. Jadi aku nggak akan menunggumu. Kau akan berusaha lebih keras untuk mengejar kemampuanku. Mendengar itu, Tuan pun juga ikut tersenyum. Lalu Sin pun kemudian berpindah ke Akademi Changlan. Terlihatlah Tuan yang saat itu udah kembali dan saat itu ada 4 murid dari Master Ji. 2 diantaranya adalah Tuan dengan Ling dan 2 lagi adalah Hanji dengan pria sebelumnya. Saat itu pria sebelumnya pun berkata, Pak Tua, kenapa kau memanggil kami semua ke sini? Master Ji pun berkata bahwa ini adalah masalah hidup dan mati dan semuanya akan dibahas di sini. Mendengar itu, orang itu pun jadi kaget dan berdiri tentang apa yang terjadi di Akademi Changlan. Mungkinkah mereka akan menghadapi Akademi Changmu? Mendengar itu, Master Ji pun berkata, dasar bocah sialan, kenapa kau meremehkanku? Dan setelah itu, Master Ji pun meminta Ling untuk berbicara.
Ling pun saat itu mengeluarkan sebuah buku sambil berkata, "Menurut pemilihanku hari ini, aku menemukan makanan kita dan akan segera habis dan kita bahkan tidak memiliki uang lagi. Jadi ini akan sulit untuk kedepannya." Murid kocak dari Master Ji pun langsung protes, "Oi Pak Tua sialan, kenapa kau mengumpulkan kami semua hanya karena masalah makanan kayak gini?" Mendengar itu, Master Ji pun berkata, "Oi bocah sialan, ini bukan masalah kecil. Jika nggak bisa makan, kita pasti akan mati." Tuan pun saat itu bertanya kepada semuanya, apakah akademi mereka tidak memiliki senjata sakti atau seni bela diri? Apakah tidak cukup untuk beberapa tahun jika menjual pusaka itu? Mendengar itu, Hanji pun berkata, "Ada aula seni bela diri di gunung belakang akademi yang berisi hal-hal seperti yang kau katakan." Mendengar itu, si murid kocak pun berkata, "Itu masalahnya. Kalau ada tempat itu, kenapa harus mengumpulkan kami? Tinggal jual saja semuanya." Namun saat itu Hanji pun berkata kepada murid kocak itu bahwa tanyakan semuanya kepada kepala sekolah, karena semua isinya mungkin agak mengecewakanmu. Master Ji pun kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata dengan wajah konyolnya, "Hahaha, maafkan diriku, aku telah menukar semua itu dengan minuman." Mendengar itu, si murid kocak pun jadi makin kesal sama Master Ji. Dan di sini Swan pun berkata, "Sudah terlambat meminta pertanggungjawaban kepala sekolah, dan prioritas utama adalah menyelesaikan masalah ini. Ling, apakah kau memiliki ide bagus?" Ling yang mendengar perkataan dari Swan itu pun menjawab bahwa dia punya satu ide. Karena semua orang tinggal bersama, mereka bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Swan yang mendengar itu pun langsung nyaranin pada semuanya, dan dengan cara ini mereka bisa hidup untuk kedepannya. Gak masalah jika seseorang tidak pergi. Setiap orang memiliki kehidupan sendiri. Tapi masaklah makananmu sendiri untuk mengatasi masalah makanan. Mendengar perkataan dari Swan, semua orang pun jadi terdiam ketakutan. Bahkan Master Ji saat itu juga ikut terdiam. Dan kemudian Master Ji pun mendekat ke arah Swan sambil berkata, "Aku hanya punya anggur dan tidak punya uang. Lagi pula, aku ini kepala sekolah. Apakah muridku yang baik ini mau membiarkanku mengeluarkan uang untuk keperluan?" Mendengar itu, Swan pun berkata, untuk menyelamatkan Ling, kepala sekolah bahkan menggunakan roh api. Jadi aku akan mengurus hal-hal kecil seperti makanan. Mendengar hal itu, kepala sekolah pun jadi senang karena dia mendapat pengecualian dari Swan. Tapi ya mau gimana lagi, Swan selalu bersikap baik kepada orang-orang yang baik kepada adiknya. Namun tiba-tiba Hanji pun melihat sinis ke arah Swan yang membuat dirinya pun gak jadi menagih pada Hanji. Namun di sini murid kocak pun bingung harus melakukan hal apa. By the way, Mimin di sini masih belum tahu siapa namanya, karena bahkan sampai di episode kali ini namanya masih belum disebutin. Ini autornya memang nyebelin banget. Dan gak lama setelah itu, Swan pun mendekat ke arah murid kocak itu sambil memukul meja dan berkata, "Hei saudaraku, ayo keluarkan uang atau kau pergi dari tempat ini." Mendengar itu, si murid kocak pun langsung mengeluarkan sekantung uang sambil berkata, "Saudaraku, ini semua milikku. Aku akan memberikan padamu." Dan karena itu, krisis hidup dan mati pun bisa mereka selesaikan. Namun tiba-tiba datanglah seseorang ke sana dan Master Ji pun langsung meminta orang itu masuk. Dan terlihatlah sosok yang mirip Sai Tampol yang saat itu dikelilingi oleh tasbih besar di punggungnya. Master Ji pun kemudian berdiri dan langsung berada di samping orang itu sambil berkata,
akan kuperkenalkan pada kalian. Ini adalah murid baru kita. Namanya adalah Beizi. Setelah masuknya murid baru, si botak itu pun kemudian berkata, "Halo semuanya, namaku adalah Beizi. Aku berasal dari Mangdi Utara. Coba lihat betapa hebatnya diriku." Nama murid itu adalah Beizi. Mendengar perkataan dari Beizi, si murid kocak pun langsung meledeknya dengan mengulangi perkataan dari Beizi, yang membuat Swan saat itu cuma tersenyum. Dan setelah itu, si murid kocak pun mendekat ke arah Beizi. Melihat itu, Link pun bertanya pada kakaknya apa yang sebenarnya udah terjadi. Swan pun saat itu menjawab, "Sepertinya Moyun akan menderita kali ini." Dan akhirnya diketahui juga kalau murid kocak itu bernama Moyun. Moyun pun kemudian mendekat ke arah Beizi dengan berkata, "Hei pria besar, aturan di akademi kita, pendatang baru harus membayar biaya perlindungan ketika dia memasuki akademi." Mendengar itu, Beizi pun berkata dengan santai, "Aku tidak membutuhkan perlindungan apapun. Bisakah aku tidak membayar?" Mendengar itu, Moyun pun jadi kesal dan mengarahkan tangannya ke arah Beizi sambil berkata, "Kalau kau tidak membayar, maka kau mencari keributan." Namun saat itu juga, Beizi malah dengan santai memegang tangan dari Moyun dan memelintir tangannya ke bawah. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Bagus saudara, orang ini ingin mengetes keahlianmu dan dia tidak memiliki maksud jahat." Ternyata orang yang mengatakan hal itu tidak lain adalah Swan yang saat itu sedang menggenggam tangan Beizi. Melihat genggaman tangan dari Swan, Beizi pun saat itu kaget banget dan berkata di dalam hati, "Entah kenapa aku tidak bisa melepaskan tangannya dari tanganku." Dan karena itu juga, Beizi pun langsung melepaskan genggaman tangannya ke arah Moyun sambil berkata bahwa dirinya akan melepaskannya. Dan kemudian Moyun pun saat itu terlihat sangat kesakitan. Di sini Beizi pun berkata kepada Swan bahwa Swan itu sangat hebat karena itu adalah pertama kalinya dirinya melihat orang yang lebih kuat darinya. Namun saat itu Grandmaster pun berkata, "Beizi, yang baru kau ajak bicara sebelumnya bernama Swan. Dia adalah kultivator pedang, tapi dia bukan orang biasa." Mendengar itu, Moyun pun saat itu bahkan sangat terkejut dan berkata, "Kultivator pedang? Saudaraku, bukankah kau sampah yang tidak diinginkan oleh akademi Changmu?" Mendengar perkataan kurang ajar dari Moyun, Link pun langsung kesal dan berkata, "Kau yang sampah, aku nggak mau memasak untukmu lagi di masa depan." Mendengar itu, Moyun pun langsung minta maaf sama Link karena dia nggak sengaja mengatakan hal itu. Melihat Moyun yang saat itu masih kocak-kocak di sana, Beizi pun langsung bertanya kepada Grandmaster, siapa yang ada di sana. Master Ji yang mendengar hal itu pun langsung jelasin bahwa Moyun memiliki tubuh yang sangat kuat. Tapi saat ini dirinya merasa mungkin tidak memiliki otak yang sangat baik. Dan karena itulah sikap Moyun terlalu kekanak-kanakan. Dan setelah itu Master Ji pun meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Mari perdalam perasaan pribadi kalian agar lebih mudah menjalankan tugas bersama." Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat di mana terdapat gerbang besar di sana. Itu adalah tempat yang sangat ramai seperti perkotaan pada normalnya. Saat itu, Moyun tiba-tiba merangkul Swan sambil berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Link. Dia sangat imut dan aku sangat menyukainya." Mendengar adiknya disukai oleh pria, Swan pun langsung marah dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Apa maksudmu? Aku menghargai kita sebagai teman. Tapi jika itu maumu, aku akan mengajarmu di sini." Moyun yang mendengar itu pun langsung ketakutan dan minta maaf sama Swan.
Di sini, Moyun pun juga berbicara dengan Bezi dengan berkata, "Hei pria besar, bagaimana kau bisa dibodohi oleh Pak Tua Ji itu?" Mendengar itu, Bezi pun berkata sambil tersenyum, "Ji Lao berkata padaku bahwa aku adalah kultivator seni bela diri berbakat dan cerdas. Kedamaian negara Jiang bergantung padaku di masa depan." Mendengar itu, Moyun pun jadi kaget banget dan ngerasa bahwa Bezi itu lebih bodoh darinya karena dibodohi dengan gampang dan semudah itu. Moyun yang masih histeris itu pun kemudian mendekat ke arah Bezi dan berkata, "Apakah kau benar-benar percaya pada hal itu?" Bezi pun mengatakan bahwa dirinya percaya. Dan karena itu, Moyun pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Dan dengan wajah bodohnya, Moyun pun mengatakan bahwa Bezi memanglah orang yang sangat jenius. Namun saat mereka sedang mengobrol, terlihatlah Swan yang saat itu memanggil mereka. Dan sampailah mereka di sebuah pintu yang disambut oleh seseorang di sana. Seseorang yang menyambut mereka pun berkata, "Selamat datang di Jui Xianlao. Apa yang kalian butuhkan?" Mendengar itu, Moyun pun berkata kepada Swan, "Aku berkata, kakak, kenapa kita bisa ada di sini? Apakah menurutmu ini pasar sayur?" Mendengar itu, Swan pun berkata, "Tenanglah, biarkan aku yang mengurus semuanya." Swan pun saat itu berkata kepada orang di sana untuk membawanya 300 kati beras, 50 ayam, 50 bebek, 10 babi, 10 sapi, dan minyak 5 tong. Mendengar itu, pria itu pun berkata, "Bocah, apakah kau main-main dengan kami?" Namun Swan yang mendengar itu pun mengeluarkan sesuatu sambil berkata, "Kau mau menjualnya atau tidak?" Melihat benda yang dikeluarkan oleh Swan saat itu, pria itu pun saat itu kaget banget dan berkata bahwa dirinya akan menyiapkan semuanya untuk Swan. Swan pun kemudian memberikan sejumlah uang kepada orang itu dan memintanya mengantar semua bahan yang Swan perlukan tadi ke Akademi Changlan setelah semuanya siap dikirim. Mendengar itu, orang itu pun langsung mematuhi perkataan dari Swan dan berjanji akan mengaturnya dengan sangat baik. Dan setelah itu, mereka bertiga pun kembali meninggalkan tempat itu. Moyun pun saat itu berkata, "Luar biasa, bahkan kartu ungu Jun Xianlao ada di tanganmu. Kecepatan telah merubah segalanya. Aku hampir tertawa dan mati." Mendengar itu, Swan pun kaget dan berkata, "Baru saja kau terlihat sangat takut, tapi kau malah berkata seenteng ini. Kenapa kau berpura-pura tidak mengenalku barusan? Apakah kau takut kalau kita bakalan digebukin?" Namun gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Delegasi dinasti Shang datang berkunjung. Siapapun yang tidak berhubungan di tempat ini harap pergi." Dan terlihatlah orang yang saat itu sedang menggiring sebuah tenda yang sangat besar, yang dimana para pengawal saat itu terlihat menaiki seekor serigala. Melihat orang yang saat itu menghalangi jalan mereka, para pengawal bahkan sampai memukul orang-orang di sana. Bahkan wanita tidak dibelas kasih pada para penjaga. Para penjaga pun kemudian berkata, "Pergilah, negara Jiang yang tidak tersentuh ini akan memberimu hadiah." Ternyata penjaga itu mengatakan hal itu kepada serigalanya. Serigala yang mendengar itu pun langsung melesat ke arah wanita itu dan mencoba menerkamnya. Melihat serigala besar yang ada di depan matanya, wanita itu pun saat itu langsung berteriak histeris. Dan tiba-tiba, boom! Terlihatlah sebuah tinju yang saat itu mengarah kepada pipi serigala besar itu yang tidak lain dilepaskan oleh Swan, membuat serigala itu pun bahkan sampai terpental sangat jauh. Wanita yang melihat itu pun kaget banget karena dia ditolong oleh seseorang. Namun Swan saat itu berkata, "Hei kalian sekelompok binatang, beraninya menjadi sombong di negara Jiangku.
Para penjaga yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Bahkan serigala miliknya saat itu terlihat nggak sadarkan diri. Di sini, Mo Yun pun memegang Swan sambil berkata, "Kau terlalu serius. Dia adalah delegasi dari dinasti Tang. Ini akan menjadi masalah." Namun si botak Bezi berkata, "Apa yang salah? Mereka adalah orang-orang yang menindas orang lain. Itu sama aja cari mati." Namun Swan saat itu tidak memperdulikan perkataan dari Mo Yun dan mengambil sebuah kain sambil berkata mendekati wanita itu, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja." Mendengar itu, wanita itu pun langsung mengucapkan terima kasih. Dan setelah itu, penjaga yang satu lagi pun langsung maju untuk melesat dan membunuh Swan yang ada di sana. Karena ternyata pukulan dari Swan saat itu berhasil membunuh salah satu serigala mereka. Swan pun saat itu meminta Mo Yun dan yang lain untuk membawa anak kecil wanita itu pergi dari tempat itu. Dan setelah itu, Swan pun langsung melesat ke arah langit dan tiba-tiba muncul di atas para penjaga. Para penjaga yang melihat kehadiran dari Swan itu pun kaget banget. Karena sejujurnya mereka bahkan gak bisa menyadari Swan udah bergerak. Dia pun tahu bahwa dia akan mati di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.